Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat Paskah, selamat berjumpa lagi dalam acara Sabda Saban Hari. Pada pekan kedua masa Paskah ini, permenungan kita akan didasarkan pada Injil, yakni Injil Yohanes bab 20, ayat 19 sampai dengan 31. Setelah Yesus wafat disalib, pada malam pertama minggu sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ini kali kedua kita merayakan Paskah di masa pandemi. Dan karena kita harus memperhatikan protokol kesehatan, juga ungkapan prihatin kita akan pandemi yang belum juga selesai, maka kembali Paskah kita rayakan dalam situasi yang sederhana, jauh dari meriah dan mewah, dengan lagu-lagu yang hanya sedikit saja, dengan petugas yang terbatas, umat yang tidak banyak, dan mungkin sebagian dari kita merasa kecewa dengan perayaan Paskah ini, karena jauh dari megah dan meriah seperti yang biasa kita rayakan pada tahun-tahun sebelum pandemi ini terjadi. Ya, bicara soal puas, soal kecewa, tentu bukan hanya soal perayaan yang sederhana, tapi saya kira juga ketika Anda merayakan Paskah secara meriah pun, tidak semua umat merasa puas, pasti ada juga yang kecewa. Tetapi bagaimana juga kita diajak di tengah kesulitan, di tengah keterbatasan ini, untuk merefleksikan perayaan Paskah kita. Kebetulan juga, atau juga bukan kebetulan, tapi rahmat Tuhan, bahwa pada tahun ini kita, Keuskupan Agung Jakarta, merayakan tahun refleksi, tahun di mana kita kembali kepada jati diri kita,
Dan termasuk juga baik kita merefleksikan perayaan Paskah yang selama ini kita peringati. Apakah kita sudah sampai pada jati diri Paskah? Apakah kita hanya sekedar merayakannya, gembira dengan situasi yang meriah? Atau sudahkah kita sampai pada jati diri perayaan Paskah itu sendiri, yakni mengalami kebangkitan bersama Kristus di dalam hidup kita? Dan dengan perayaan, meskipun sederhana ini, kita bangkit, hidup kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Perayaan apapun tidak akan ada gunanya dan tidak akan menjadi tanda kalau tidak berbuah dalam hidup kita. Dan sebagai tokoh yang bisa kita teladani supaya kita sampai pada jati diri perayaan Paskah adalah Thomas, yang kita dengarkan kisahnya pada Injil yang baru saja kita dengarkan. Menarik mengapa Thomas. Berkaitan dengan Thomas, saya yang juga namanya Thomas seringkali kecewa karena setiap kali perayaan di mana Injil ini dibacakan, banyak pastor yang kemudian mengomentari Thomas itu sebagai pribadi yang jelek, pribadi yang buruk, yang tidak percayaan. Karena itu tidak baik untuk menjadikan teladan dalam hidup beriman. Karena apalagi Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Biasanya diakhiri dengan kata-kata, jangan seperti Thomas. Maka saya kadang-kadang punya cita-cita dan sudah kesampaian bahwa saya ingin jadi imam, salah satunya ingin membela Thomas supaya jangan namanya jelek terus gitu. Dan saya justru menemukan bahwa kalaupun Tuhan membiarkan Thomas dalam situasi di mana dia pada awalnya tidak percaya karena tidak melihat, maka di situ pun kita bisa belajar banyak, khususnya bagaimana kita bisa menjadi orang yang bangkit bersama Kristus dalam perayaan Paskah ini. Kita dengar sendiri bagaimana Thomas dianggap sebagai orang yang tidak percaya, orang yang tidak bisa menjadi teladan dalam hidup beriman dalam hal ini. Tetapi toh Tuhan membiarkan Thomas untuk sampai pada apa yang dicita-citakan Thomas, yaitu mencucukkan jari tangannya ke dalam luka-luka Yesus. Dan akhirnya Thomas pun dapat melaksanakan hal yang serupa, hal yang dia cita-citakan. Dan kiranya inilah juga hal yang bisa dan patut kita usahakan bersama. Bukan pertama-tama mencucukkan jari kita melihat bukti kebangkitan Yesus, tapi yang paling harus kita raih adalah bagaimana kita mempunyai seperti Thomas pengalaman pribadi akan Allah yang baik, pengalaman pribadi akan Kristus yang bangkit. Kita semua kalau ingin mempunyai iman yang kokoh, yang kuat, seperti Thomas yang setelah tidak percaya, tapi kemudian mengalami pengalaman pribadi akan Kristus yang bangkit, kemudian mengungkapkan kepercayaan yang menjadi ungkapan yang pertama kali dari antara semua murid, bahwa Yesus sungguh adalah Tuhanku dan Allahku. Kata ini penting, Tuhanku dan Allahku. Bukan Tuhannya orang lain, bukan Tuhan yang umum saja, tapi Tuhanku dan Allahku. Thomas merasakan sentuhan Allah secara pribadi. Thomas merasakan pengalaman Allah secara pribadi. Dan itu mengubah hidup Thomas, yang tadinya tidak percaya, kemudian percaya. Bahkan menjadikan Allah itu bukan lagi Allah yang tidak jelas, tapi Allahku, Allah yang mempengaruhi hidupku, Allah yang membangkitkan hidupku. Dan itulah yang membuat Thomas akhirnya berubah menjadi rasul yang berani, menjadi rasul yang dalam tradisi bahkan pergi paling jauh dari antara rasul-rasul lain, sampai ke daerah Asia, sampai ke India, mewartakan Injil dan bahkan merelakan hidupnya demi pewartaan Injil itu. Saudara-saudari terkasih, kalau hidup kita ingin mempunyai iman yang kokoh, yang tangguh, maka dasarnya adalah pengalaman pribadi akan Allah. Dan kalau kita tidak punya pengalaman pribadi akan Allah, pengalaman pribadi akan Yesus Kristus yang bangkit, maka iman kita tidak akan kokoh. Iman kita mudah tergoyahkan. Kita mudah kecewa dengan hal-hal yang remeh, yang
yang tidak memuaskan hati kita. Kita lupa bahwa apapun yang terjadi, kalau kita punya pengalaman dengan Kristus yang bangkit, kita akan selalu bisa menjadi lebih baik dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi pandemi ini. Dalam situasi perayaan yang sederhana ini, orang tetap akan merasakan sukacita Paskah kalau ia sungguh mengalami pengalaman Allah yang menyentuh hidupnya, pengalaman akan Kristus yang bangkit. Tentu pengalaman tidak harus seperti Thomas, bagaimana mencucukkan jarinya ke luka Yesus. Ada banyak pengalaman bahwa ketika sendirian, ketika tidak ada harapan, tiba-tiba ada orang yang menolong, padahal dia tidak kenal orang itu, padahal dia tidak tahu apa-apa dan tidak memberitahu apa-apa. Dan itu semua kemudian harus kita yakini bahwa itulah uluran tangan secara pribadi pada kita. Karena itulah setiap pengalaman bisa menjadi pengalaman yang bermakna, yang membuat kita yakin itulah tanda penyertaan Allah dalam hidup kita. Itulah tanda Allah menyentuh pribadi saya. Itulah tanda Kristus yang bangkit yang menampakkan diri pada saya. Dan untuk sampai kepada kepercayaan itu, tentu kita harus merefleksikannya. Kita harus percaya bahwa situasi yang kita tidak duga dan kita tidak sangka, dan itu bukanlah kebetulan, tapi pasti rahmat Tuhan. Kita yakini bahwa itulah meskipun pengalaman kecil, tapi bagi kita percayai sebagai disitulah Allah datang menampakkan dirinya dan membangkitkan kita agar kita bersama Kristus bangkit. Kalau Anda mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu, kecil tetapi membuat Anda sungguh bangkit, disitulah Anda mengalami apa yang dialami Thomas, pengalaman pribadi yang meneguhkan iman kita. Semoga kita semua mendapatkan pengalaman seperti itu, sehingga kita tidak hanya merayakan Paskah, tapi juga mengalami kebangkitan di dalam masa Paskah ini. Tuhan memberkati.